Kemudian yang menjiwai tau, bahagia dalam tau. Yang menjiwai te, bahagia dalam te. Yang dimaksud menjiwai itu adalah seperti apa yang dikatakan oleh Lao Chin. Dan dalam pembinaan, kalau kita bisa mendapatkan akarnya, kita akan sembuh. Tapi kalau dalam pembinaan kita tidak mendapatkan akarnya, hanya berpegangan pada keyakinan sepihak, keinginan pribadi, atau sudut pandang orang, atau pengetahuan yang terbatas, maka kita tidak akan bisa menciptakan polo miao zihui. Kalau kita tidak bisa menciptakan polo miao zihui, maka sesungguhnya kita tidak akan bisa menciptakan bahagia yang kekal. Kita tetap hanya akan mendapatkan bahagia yang palsu, yang sifatnya berubah-berubah, yang sifatnya ada dan tiada. Kemudian yang menjiwai te, yang benar-benar melaksanakan te di dalam te ini adalah keluhuran, kebajikan. Kebajikan yang tumbuh dan muncul langsung dari nurani, bukan kebajikan yang dibuat-buat. Keluhuran yang muncul langsung ini disebut berkemampuan. Dia berkemampuan, berkapasitas. Jadi ketika seseorang mempunyai kapasitas, maka dia akan bahagia dalam te. Misalnya kemarin pandita beliau berwelasasi kepada kita untuk penutupan minggu kemarin, hari Selasa kemarin, bahwa sebenarnya kalau seseorang yang sungguh-sungguh sudah membina, sudah masuk ke tao, maka dia dibikin marah pun dia nggak akan marah, dia difitnah pun dia nggak akan marah. Dan tidak marahnya ini bukan sesuatu yang ditahan-tahan, tetapi adalah sesuatu yang memang dia nggak marah, memang begitu, karena dia memahami untuk memaklumi orang lain, karena bisa melihat sebabnya dan mempunyai toleransi dan kapasitas yang berbeda untuk melihat masalah dari penjuru sudut. Karenanya itu bisa berkemampuan, maka bisa mencapai kong teuliang, pahala tidak terbatas. Kemudian kebanyakan manusia di dunia ini menghambur-hamburkan pahalanya, upaunya dia, pembalasan rezeki baiknya dengan apa? Dengan bertengkar, dengan berantem, dengan bersikap ego, dengan berucapan kasar, dengan melakukan hal yang tidak pantas. Manusia kebanyakan kehilangan itu, kehilangan rezeki baiknya, kehilangan kebahagiaannya, kehilangan kapasitasnya hanya karena dia memboros-boroskan keinginan yang salah. Maka walaupun orang yang demikian disebut orang yang uming, orang yang tidak sadar. Walaupun orang yang tidak sadar sekalipun, tahu tetap memperlakukan sama, tidak membeda-bedakan. Kita sering bilang, wah kenapa kalau saya kena bencana, kena susah, kita mengatakan bahwa Tuhan kenapa tidak menolong saya. Tuhan itu tidak adil, kita salahkan Tuhan. Tetapi walaupun kita salahkan Tuhan sekalipun, sebenarnya Tuhan tidak memperlakukan kita berbeda. Karena apa yang kita perbuat adalah merupakan hasil, apa yang kita dapat adalah hasil dari apa yang kita perbuat. Hakikat di semesta raya ini tidak berubah, tidak membeda-bedakan. Tidak sama seperti matahari. Matahari tidak pernah cari orang tertentu dia sinar kasih banyak, orang tertentu dia nggak sinarin, nggak seperti itu. Semua orang mendapatkan sama, tinggal tergantung kita sendiri. Karenanya itu tahu pada hakikatnya tidak berubah. Manusia sendiri yang membuat dirinya susah karena meninggalkan dan tidak sesuai dengan tahu, tidak menjiwai tahu. Kemudian keyakinan pada tahu yang tidak mencukupi namanya tidak berkemampuan. Di dunia ini rezeki ataupun bencana semua itu sudah ada ketentuannya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Di dunia ini orang yang berkemampuan disebutnya apa? Orang yang mempunyai inspirasi supranatural. Jadi orang yang mempunyai dukungan dari para dewa-dewi dan dari penjuru semesta bodhisattva. Karenanya itu
kita menghadapi kehidupan ini apabila kita bisa menggunakan hakikat alami, pincang-sing, hati yang alami juga pincang-sing, maka kita dapatkan baik, kita bersyukur, dapatkan yang tidak baik, kita juga ikhlaskan. Bisa demikian, maka semuanya akan semakin baik. Di sini welasasi dari Santian Sukau beliau bahwa setiap pembinaan yang bagus Laumo akan mengutus dewa-dewi memberikan dukungan. Walaupun tidak terlihat mata yang tidak bersungguh hati membina diri, maka dewa-dewi akan timbul khawatir dan tidak akan memberikan dukungan. Maka menyebabkan leluhur sendiri di surga ataupun di neraka menjadi cemas dan tidak tenang. Begitu pikiran niat tergerak, maka mereka pun ikut bergerak, ikut Qi Tongnian. Satu niat, pikiran terhubung dengan 7 tingkat leluhur dan 9 tingkat keturunan. Kalau 9 tingkat keturunan kita tahu ya, karena apapun yang kita pikirkan, kita lakukan itu akan diwariskan kepada anak-anak kita, anak cucu kita bahkan ya. Dan kemudian juga dengan terhubung dengan penjuru makhluk karma baik ataupun buruk. Karenanya itu mana bisa mengizinkan Anda teledor, bagaimana bisa mengizinkan untuk mempermudah. Kita tiap hari sembahyang, kita memohon Palicu memaafkan kita, kita Chanhui mengampuni kita, memberikan kita kesempatan terhadap apapun yang kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Palicu mengatakan bagaimana bisa mengizinkan Anda teledor, bagaimana bisa mengizinkan mempermudah. Karena kalau dipermudah otomatis kita akan lupa diri lagi, otomatis kita akan melakukan kesalahan yang menurut kita sudahlah nanti juga ada Buddha lindungi saya. Dan karena seperti itulah maka kita tidak berhenti berbuat salah dan berbuat dosa dan mencelakakan diri kita sendiri. Karenanya dalam bab ini juga dikatakan bahwa yang disebut dengan berkemampuan atau sentong itu tidak berarti kita misalnya kita bisa baca pikiran orang lain, kita dibilang berkemampuan, bukan demikian. Jadi kalau hanya sekedar kemampuan di dunia ini, bukan kemampuan yang muncul dari roh suci kita, itu tidak termasuk di dalam berkemampuan. Jadi kalau misalnya Lao Chen dan beliau mengatakan seseorang yang punya sentong bisa baca pikiran orang lain, itu bukan berkemampuan, itu namanya cari mati. Mengapa demikian? Ya tadinya kita nggak tahu orang marah kepada kita, orang nggak suka kepada kita. Karena kita bisa baca pikiran dia, kita jadi kacau sendiri, kita mengumpulkan sampahnya orang lain. Demikianlah yang dicari oleh kita adalah kapasitas yang dimunculkan dari roh suci kita, bukan sesuatu yang dipelajari dan diadakan di dunia ini. Kemudian dikatakan lagi bahwa cermin langit sangatlah jelas, jaring langit sangatlah luas. Percakapan diam-diam pun di dunia pun bagaikan bunyi petir di langit. Kita di dunia ini kita merasa bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, langit dan bumi tidak akan tahu. Tetapi sebenarnya seluruh makhluk mendengarnya. Saya bercerita satu pengalaman waktu kemarin tahu Telcing libur itu, saya dengan anak-anak dan dengan salah satu teman, mungkin dia hari ini ikut Zoom. Dia juga dia namanya Sinta, anak muda 17 tahun. Jadi ikut kita nginep ke Curug Seribu. Jadi di atas sana kita jalan-jalan di Curug itu masih baru selesai longsor. Jadi masih kondisinya masih agak alam, sangat alam. Nah kemudian Hoshie mengatakan kepada dia di tempat seperti ini jangan sembarang bicara. Kemudian dia malah bercanda dengan Hoshie mengatakan bahwa mana hantunya saya telan. Waduh, Hoshie jantungnya langsung derdek. Kemudian Hoshie bilang, kamu ini anak bodoh, kenapa bicara seperti itu? Gak boleh, kamu gak tahu tidak berarti tidak ada. Dan kemudian malamnya ketika tidur, dia melihat banyak sekali makhluk gunung, hantu gunung yang datang dan menendangi dia. Sampai dia sesek dan gak bisa nafas. Sampai Hoshie harus tidur sama dia dan kemudian minta maaf dan tidak berhenti minta maaf.
Jadi para bijaksana sekalian, pikiran kita itu mempengaruhi banyak sekali makhluk, baik para dewa-dewi, baik para bodhisatwa, juga termasuk makhluk hantu ataupun makhluk arwah tertentu atau makhluk karma, sama saja. Karena pada dasarnya semua ini melalui roh suci kita terkoneksi. Hari ini kira-kira Hoshe belajar sampai di sini. Apabila ada kesalahan, mohon laumut supaya para Buddha, para suci berwelasasi Hoshe belajar. Semoga bisa menyampaikan lebih bermanfaat lagi, dan para pandita berwelasasi memaafkan dan memberikan petunjuk. Para bijaksana sekalian semoga bisa memaklumi dan bermanfaat. Xie xie